Selamat malam para pendengar. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Senang sekali saya TM dapat menemani Anda dalam acara cerita inspirasi selama beberapa menit. Hari ini cerita saya berjudul Tian Zhi Dao, Langit Tahu. Semua tergantung mindset kita. Pada tahun 1892, toko buah Yu mengangkut 50 keranjang nenas dari Laiyang ke Shanghai. Karena perjalanan yang jauh, maka nenas-nenas membusuk dan dibuang. Di seberang toko buah Yu ini ada toko kecil dihuni sepasang suami istri yang tidak memiliki sesuatu untuk dimakan dan segera memungut nenas yang dibuang itu. Nenas dikupas, dipotong kecil-kecil dan dijualnya. Bisnis ini berjalan lancar. Suami istri ini membeli nenas busuk dari toko Yu. Toko Yu dengan senang hati menjual murah. Nenas itu diproses jadi kue dodol dan terjual laris. Dalam waktu singkat, kue dodol nenas ini jadi makanan khas Tiongkok Selatan dan sampai ke kerajaan. Pemilik toko Yu iri. Yu tahu bahwa kue dodol nenas itu terbuat dari nenas busuk yang dia jual. Malam hari, Yu menulis Tian Zhi Dao, Langit Tahu, lalu menempelnya di pintu toko kue dodol nenas. Esoknya suami istri tersebut melihat tulisan ini. Mereka terperanjat tahu kalau ada orang yang ingin merusak bisnis mereka. Suami tertawa dan berucap, "Kita kebetulan sedang berpikir mencari nama toko. Hari ini ada orang yang menuliskan nama toko dan mengirimnya ke depan pintu. Itu bagus sekali. Kaisar juga pernah memakan kue dodol nenas tokoku. Kaisar juga adalah putra langit pada masa itu. Jadi sudah seharusnya kalau memakai nama Tian Zhi Dao. Oke, saya gunakan ini sebagai nama toko." Dampaknya, bisnis kue dodol nenas jadi semakin melejit. Yu semakin berang. Lalu Yu dengan liciknya melukis di dinding toko itu seekor kura-kura yang menyembunyikan kepala dalam tempurung dengan disertai tulisan "Tidak tahu malu". Keesok harinya, melihat lukisan kura-kura ini, sepasang suami istri itu terdiam. Namun sejenak kemudian berucap secara bersamaan, "Kita gunakan gambar kura-kura sebagai logo produk. Kue dodol nenas dapat menyembuhkan batuk dan memperpanjang usia. Kura-kura adalah hewan yang panjang usianya." Sejak itu, logo kura-kura jadi logo yang terkenal di Shanghai. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran tentang kekuatan pikiran. Seseorang yang bijak akan mampu mengubah hinaan, kegagalan, dan kekecewaan menjadi sebuah motivasi hidup yang membawa kesuksesan. Hal buruk dapat diubah menjadi hal yang baik. It's all about our mindset. Mari mulai saat ini kita berpikir positif, berkata positif, maka hal-hal yang positif akan menyertai kita. Apa yang keluar dari mulut itu timbul dari dalam hati dan pikiran kita. Untuk itu, mari kita 1. Kurangi perkataan yang negatif, perbanyak ucapan yang positif. 2. Kurangi ucapan yang mendendam, perbanyak ucapan yang mengasihi. 3. Kurangi kata-kata yang mengejek, perbanyak kata-kata yang menghargai. 4. Kurangi kata-kata yang melemahkan, perbanyak kata-kata yang mendorong. 5. Kurangi perkataan yang menolak, perbanyak kata-kata yang memperhatikan. 6. Kurangi kata-kata kritik, perbanyak kata-kata membangun. 7. Kurangi kata-kata yang sia-sia, perbanyak kata-kata yang mendatangkan inspirasi. 8. Kurangi kata-kata kasar, perbanyak perkataan yang lemah lembut dan menyejukkan hati. Hidup ini penuh dengan pilihan, dan pilihan yang kita ambil menentukan cara kita menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Oh ya teman-teman, perlu diketahui ya, dari kota Laiyang ke kota Shanghai itu jaraknya 811,9 km. Kalau pada saat itu nenas-nenas diangkut dengan truk, tentu saja memerlukan beberapa hari baru sampai. Sudah pasti banyak nenas yang busuk.
Demikianlah cerita inspirasi dari saya, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.